Oke, halo semuanya. Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang ya di eee, webinar Sidebit Series yang kali ini. Saya harap kita dalam keadaan sehat semuanya dan sedang ada di rumah. Oke, pertama-tama aku ingin ngucapin nih, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, untuk webinar Sidebit kali ini mungkin, agak sedikit berbeda sama webinar sebelumnya, karena kalau yang sebelumnya kan kita lebih ini kalau teman-teman ngikutin nih ya, webinar sebelumnya itu kita lebih membahas gimana cara, membuat bisnis strategi untuk berbagai bisnis. Nah, kali ini kita akan, membahas lebih detail gimana caranya bisnis strategi ini bisa kita aplikasikan ke website kita dan mengoptimalkannya. Nah, makanya nanti, kita juga akan ngasih, informasi nih gimana caranya biar website kamu itu bisa muncul di halaman, Google yang pertama. Jadi kita akan ngasih tahu tips and trick dan tutorialnya dibawakan oleh teman-teman bisnis development, spesialis dari Sidebit, gitu. Nah, untuk topik kali ini adalah pertahanan bisnismu di segala situasi dengan website. Nah, maka dari itu, di sini nanti kita akan membedah sedikit nih, lebih detail gimana caranya, untuk ngatur keyword-nya di SEO, gimana caranya menggunakan fitur drag and drop Sitebit, sehingga kamu bisa membuat, website dengan cepat dan mudah, kayak gitu. Nah, speaker kali ini adalah, teman-teman dari Sitebit, Business Development Specialist, ada Arsy Uber dan Aristoteles. Oke, sapa dulu dong, Aris. Arsy, gimana kabarnya? Halo, gimana kabarnya Asri? Halo, Arsy dan Aris. Hmm, Gimana kabarnya nih semua? Baik ya? Halo, Aris. Alhamdulillah baiklah. Gimana kabarnya Tetap nih? WFH aja. Waduh, Yang lain tetap FWFH ya. masih work from home ya? Baik kok. Oke. Karantina di rumah ya. Ya, kalau Hmm, gitu masih karantina di rumah ya, semoga teman-teman juga lagi di rumah nih. Nah, sambil di rumah kayaknya memang pas banget kita, belajar ya tentang gimana caranya mengoptimalkan website sehingga nanti bisa muncul nih di halaman, hasil pencarian Google. Nah, nanti Mas Aris sama Arsy yang akan menjelaskannya, gitu. Oke, Siap. daripada ini ngebuang waktu lama nih, kayaknya bisa dimulai ya, Aris, untuk memulai webinarnya. ya. hmm, Oke, silakan Oke. Oke, Aris. kita lanjut aja ya biar langsung. Ya, sekali lagi selamat siang buat semuanya. Terima kasih untuk yang sudah hadir di webinar kita kali ini. Perkenalkan saya dengan Aris, saya dari Business Development Spesialis Sitebit.com. Ya, semuanya tetap safe ya di selama WFH ini. Nah, di sesi webinar kita kali ini, saya ingin sharing untuk Anda bagaimana sih caranya supaya bisnis kita tetap bisa bertahan menggunakan media online. Salah satunya itu menggunakan website. Nah, oke. Jangan lupa untuk tetap bersama kita ya, karena kita ada dari Sitebit ada info menarik dari Sitebit di akhir acara. Oke. Nah, di sini saya tahu pasti dari sebagian dari Anda yang hadir ada yang sudah berpengalaman di dalam berbisnis ya, atau ada yang mau sudah punya bisnis online atau ada yang mau menggunakan pengalamannya untuk berbisnis. Cuma kadang yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa Anda harus online? Karena bisnis sekarang itu kan sudah ada yang namanya toko online, menggunakan sosial media atau menggunakan marketplace. Jadi kenapa kita harus online? Dilihat dengan perkembangan yang teknologi zaman sekarang ya. Jadi di zaman dulu kita menggunakan sistem konvensional. Nah, itu lebih bisa digunakan, tapi seiring dengan perkembangan teknologi sekarang itu sudah mulai menggunakan gadget, menggunakan laptop, menggunakan komputer. Itu terjadi perkembangan teknologi. Nah, ada mungkin yang bertanya seperti ini, Mas Aris, saya sudah punya bisnis, sudah berjalan nih 5 sampai 10 tahunan. Saya juga ada punya tim marketingnya udah hebat banget. Bisnis saya lancar, nih relasi bisnis juga udah banyak.
Terus kenapa saya harus online? Gitu. Nah, cara yang sekarang, mungkin bisnis Anda bisa aman-aman aja. Tapi mengingat perkembangan bisnis sekarang yang sudah serba online, cara yang dulu mungkin bisa digunakan, tapi kita belum tahu apakah cara yang efektif di 5-10 tahun ke belakang bisa digunakan di 5-10 tahun ke depan. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Bagi Anda pasti terbayang dong gimana rasanya kalau misalkan bisnis Anda sampai dikalahkan oleh kompetitor Anda hanya karena mereka sudah online duluan. Jadi seperti itu. Apalagi di situasi sekarang, semua orang sudah melakukan segala bentuk aktivitasnya, entah itu dari sosmed, browsing, order makanan sudah bisa online. Seperti itu. Nah, ini juga sempat dibahas. Jadi, Bill Gates sendiri pernah ngomong, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Artinya, mungkin di sini bisnis Anda, kalau bisnis Anda tidak menggunakan internet, ada kemungkinan bisnis Anda tidak seefektif yang dulu. Mengingat sekarang sudah mulai mencari menggunakan online. Nah, hal ini juga sudah sempat dibahas oleh Jokowi. Faktanya itu ini kata-kata dari Jokowi bahwa banyak mall yang tutup. Jadi presiden kata Jokowi itu adalah kalah saing dengan online. Nah, ini terjadi di Cina. Mungkin bagi Anda yang sudah pernah dengar Alibaba, punya Jack Ma, itu salah satu pelopor dari bisnis online. Dia menggunakan Alibaba untuk mempromosikan bisnis-bisnis yang mungkin kurang bisa ditemukan. Sehingga menyebabkan banyak mall juga yang tutup karena perkembangan teknologi atau perkembangan bisnis online sudah mulai meningkat semenjak itu. Nah, faktanya bahwa di jumlah pengguna internet di Indonesia sendiri ini sudah meningkat sekitar 170 juta penduduk. Dengan penetrasinya itu 64%. Terjadi peningkatan pengguna internet dari warga negara Indonesia yang jumlahnya itu sekitar 272%. Jadi 272 juta, mohon maaf. Itu 272 juta penduduk di Indonesia, totalnya 171-nya itu sudah menggunakan internet. Faktanya itu 64% dari pengguna internet, rata-rata yang mereka habiskan itu sampai 206 menit, atau kalau kisarannya sekitar 2,5 jam. Mereka menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, ataupun Twitter ya. Dan 90% rata-ratanya itu adalah sekitar 16 sampai 64. Mereka menggunakan internet untuk berbelanja online. Jadi mereka berbelanja online untuk kebutuhan mereka sehari-hari, contohnya seperti makanan, perawatan pribadi. Ya, bagi perempuan ya, biasanya itu berbelanja skincare ataupun yang produk-produk kecantikan. Mereka berbelanja online. Dan 80% dari pengguna internet tersebut, mereka biasanya mencari terlebih dahulu informasi tentang produk yang mereka mau beli. Jadi contohnya kalau misalkan awal-awal sepatu Nike, mereka akan cari terlebih dahulu apa sih itu sepatu Nike. Apa sih keunggulannya? Kenapa dia itu bagus? Nah, mereka akan cari keunggulan dari produk tersebut. Kalau memang itu cocok dengan kebutuhan mereka, mereka akan lanjut untuk beli. Jadi mereka melakukan riset terlebih dahulu ya. Nah, di sini kesimpulannya sudah terjadi peningkatan teknologi sehingga menyebabkan pengguna internet itu semakin meningkat. Oke. Bagaimana caranya kita menjadikan 64% pengguna internet tersebut menjadi konsumen kita? Ada banyak cara yang bisa digunakan. Contohnya tadi sosial media, toko online, marketplace. Di sini saya mau bahas ada satu cara lagi, yaitu dengan menggunakan website. Jadi Anda bisa menggunakannya untuk branding. Nah, kenapa saya butuh website? Bagi Anda yang belum tahu website, mungkin ada yang belum tahu. Jadi, website itu seperti ini. Website itu adalah suatu media
di mana orang lain bisa menemukan bisnis atau produk Anda di dunia online. Sama halnya seperti Anda punya rumah, ruko, ataupun toko yang bisa dikunjungi orang-orang dimanapun mereka berada. Entah dari luar negeri, entah dari daerah lain. Misalkan toko Anda itu ada di Semarang, terus untuk konsumennya berada dari Jakarta. Mereka dengan bisa mudah menemukan bisnis Anda. Jadi salah satu dari keunggulan mempunyai bisnis online, Anda bisa diakses dimanapun. Jadi seperti itu. Dan konsumen pun bisa meneliti tentang produk-produk yang Anda miliki, keunggulannya apa, dan mereka bisa menghubungi Anda dengan mudah. Oke. Nah, mungkin bagi Anda yang sudah berkecimpung di dunia online, mungkin ada ya di sini yang sudah berkecimpung di dunia online, bagi Anda yang sudah punya bisnis. Ada yang di toko online, ada sosial media. Website itu selain Anda bisa gunakan sebagai branding, Anda juga bisa konekkan dengan seluruh platform jualan Anda lainnya. Jadi bukan hanya sebagai branding, tapi bisa untuk menarik konsumen-konsumen Anda atau audiens-audiens yang ada di sosial media. Jadi Anda tinggal tautkan untuk website Anda supaya bisa menarik traffic dari audiens Anda yang ada di sosial media. Seperti itu. Jadi sudah jelas ya kalau website ini untuk manfaatnya itu seperti apa. Karena dengan adanya perkembangan ini, semua orang jadinya bisa lebih mudah untuk mencari produk yang Anda miliki. Pernah ada beberapa yang nanya ke saya, Mas Aris, saya udah punya toko online nih, saya udah pasang di sosmed, tapi emang masih harus buat website juga? Kan sama-sama online. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Benar, website dan sosmed sama-sama bisa digunakan untuk berbisnis online. Sosial media juga sekarang sudah mendukung ya yang namanya e-commerce, dan banyaklah kalau misalkan Anda lihat di Instagram, toko-toko online biasanya beriklan. Mereka sama-sama online, cuma kedua hal tersebut, website dan sosial media, memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jadi bagi Anda yang mungkin sudah berkecimpung di dunia online, seperti menggunakan sosmed, mereka memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Di sini saya mau jelaskan apa sih keunggulan dan kekurangannya mereka. Nah, kalau Anda lihat, sosial media. Sosial media itu untuk pembuatannya, jadi bisa Anda lihat kalau misalkan untuk sosial media, pembuatannya itu sangat mudah. Menjangkau audiens yang sudah ada dan tertarget. Dan juga waktu loading untuk mengakses sosial media itu lebih cepat. Desainnya juga sudah disediakan oleh pengelola media sosial. Interaksi terbangun dalam waktu nyata. Audiens bisa memberikan masukan, komentar, dan juga responnya itu secara langsung. Nah, ini adalah keunggulan dari sebuah sosial media. Yang menjadi kekurangannya itu adalah website dari sosial media, mereka membutuhkan budget yang lebih untuk iklan di sosial media. Audiensnya itu dikarenakan mereka bisa interaksinya terbangun dalam waktu nyata, audiens menuntut respon yang lebih cepat. Jadi respon yang masuk ke halaman Anda itu jadinya bisa di luar kendali Anda. Tidak bisa menyesuaikan ulang desain halaman dengan brand. Terbatas sebagai alat marketing. Yang lumayan fatal itu adalah tidak cukup untuk membangun brand Anda. Jadi tidak cukup untuk Anda gunakan sebagai branding ya, karena memang yang akan lebih dikenal itu adalah platformnya. Biasanya jika Anda menggunakan sosial media seperti Facebook, yang akan dikenal itu adalah Facebook-nya. Gitu. Nah, untuk dari website sendiri, keunggulannya, website itu cocok digunakan sebagai wadah kehadiran online. Brand Anda bisa digunakan sebagai nama domain dan juga alamat email. Mungkin ada beberapa dari Anda yang pernah lihat, contohnya itu seperti ya Nike.com. Jadi nama brandnya itu Nike, Anda bisa gunakan sebagai nama domain.
Dan orang-orang kalau misalkan mencari, begitu lihat brand Anda, mereka bisa cari dan muncul Nike.com. Jadi itu memang kuat sekali untuk menggunakannya sebagai branding. Website juga mampu memberikan kesan yang kredibel, sehingga membangun identitas dari brandnya. 100% kendali di tangan Anda. Desain, konten, kapasitas, fitur, dan juga anggaran itu semua berada di tangan Anda. Ada website analytics yang bisa menganalisa perilaku dan juga traffic dari pengunjung. Tautan website juga bisa dengan mudah dibagi ke platform media sosial dan komunikasi lainnya. Bisa dikonekkan dengan Facebook, bisa dikonekkan dengan Instagram, Twitter, dan mungkin jika Anda menggunakan OLX ataupun Pinterest, itu juga bisa dikonekkan. Anda tinggal cantumkan linknya aja supaya bisa menarik audiens dari sosial media tersebut. Yang menjadi kekurangan dari sebuah website itu adalah Anda harus cermat memilih layanan pembuatan website yang kredibel dan juga andal. Usaha marketing lebih besar. Misalkan konten yang ber-SEO yang mendongkrak peringkat di mesin pencari. Mesin pencari seperti di Google, jadi ada kata kunci. Jadi seperti itu ya. Semakin kompleks juga dan semakin rumit sebuah website, itu semakin besar anggaran yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan Anda lihat website-website yang mungkin agak rumit, itu biayanya lebih besar untuk dibuat. Banyak website juga yang tidak responsif pada layar perangkat seluler. Contohnya website-website yang tidak cocok di perangkat seluler atau tidak responsif itu adalah pada saat Anda membuka dari handphone, tampilannya sebenarnya tetap sebagai browser. Tapi karena memang websitenya itu tidak responsif, jadi meskipun dibuka dari handphone, tampilannya itu memang akan sulit untuk dilihat. Jadi itu salah satu kekurangannya. Jadi Anda harus mencari sebuah platform yang memiliki kredibilitas dan juga andal dalam memberikan layanan sebuah website Anda tersebut. Seperti itu ya. Harus Anda perhatikan. Nah, dalam membuat website itu apa saja sih yang Anda harus persiapkan dalam membuat website ya? Anda harus persiapkan yang namanya logo, konten, dan juga tema. Ini adalah ketiga hal penting yang Anda harus persiapkan atau Anda harus perhitungkan dalam membuat website. Logo itu berguna sebagai branding. Jadi kalau misalkan Anda lihat mungkin McD itu biasanya menampilkan tanpa Anda tahu itu McD, pada saat lihat logonya Anda sudah tahu kalau itu adalah layanan makanan cepat saji. Untuk konten, Anda harus sesuaikan. Konten itu adalah isi dari website, seperti informasi tentang produk Anda, dan untuk produk-produk yang Anda tampilkan itu harus sesuai dengan brand Anda, serta tema. Tema harus Anda sesuaikan. Jadi misalkan bisnis Anda itu adalah bisnis konsultan. Jadi nggak mungkin kalau bisnis Anda itu konsultan, Anda buat temanya itu birthday party. Pastinya nggak relevan. Jadi Anda harus sesuaikan untuk tema yang digunakan di website dengan brand atau jenis bisnis yang Anda miliki. Jadi seperti itu ya. Nah, bagi Anda yang mungkin merasa, kok kayaknya rumit sekali ya kalau mau buat website, banyak yang harus diperhitungkan. Nah, Anda tidak perlu khawatir. Ini saya mau kasih lihat, komponen websitenya ini seperti ini ya. Ini sebuah website ada yang namanya logo, tema, konten. Jadi tidak perlu terlalu ribet-ribet, asalkan dia menampilkan informasi yang sesuai dengan brand Anda. Contohnya, Anda kalau mau akses boleh nanti setelah webinar ini, mulyatechworld.com. Mereka memasukkan logonya sebagai branding. Tema yang digunakan juga sesuai, yaitu coklat dan juga simple. Produk yang mereka tampilkan atau kontennya memiliki sedikit ringkasan, quality chocolate dan snacks for everyone. Mereka menampilkan juga produk apa yang mereka tawarkan, yaitu snacks. Di kontennya, mereka cantumkan informasi-informasi di menu. Dan yang paling penting dalam di dunia online, Anda cantumkan nomor teleponnya supaya pengunjung bisa bisa menghubungi Anda dengan mudah.
Dan satu lagi, ini ada Nadira Luxury. Mereka juga menggunakan logo, tema yang digunakan lebih feminin, karena produk yang mereka miliki itu kan hijab ya, dan diperuntukkan untuk wanita-wanita. Jadi mereka membuat temanya itu dengan lebih feminin. Untuk yang konten yang disampaikan, mereka ada sedikit ringkasan tentang siapa mereka. Kalau misalkan Anda lihat di bawah Nadira Luxury, ini ada sedikit informasi tentang bisnis mereka. Tidak lupa juga mereka masukkan di bagian menu supaya pengunjung website bisa pindah kemana-mana untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Paling penting, contact number untuk mempermudah pengunjung website menghubungi Anda. Jadi ini yang perlu Anda persiapkan. Nah, bagi Anda yang mungkin merasa sulit, Anda tidak perlu khawatir karena di Sitebit ini Anda tidak perlu harus jago coding, tidak perlu harus jago edit, tidak perlu juga harus jago desain. Karena kita sudah menggunakan fitur drag and drop dan ada template yang Anda bisa pilih. Nah, jadi di sebelah kiri ini itu adalah fiturnya. Anda cukup klik lalu geser ke websitenya dan nanti akan bisa dengan mudah masuk ke websitenya. Di sini saya mau kasih lihat untuk tampilannya bagaimana proses pengeditannya ya. Oke. Sini saya mau tampilkan untuk proses bagaimana cara pembuatannya bagi Anda yang mau lihat. Ini nanti akan saya share sebentar. Saya share ya. Untuk websitenya. Nih. Oke. Nah, di sini, kalau misalkan Anda lihat, cara pembuatannya itu cukup mudah. Jadi Anda cukup dengan akses ke www.sitebit.com dan pada saat Anda registrasi, Anda akan mendapatkan websitenya secara gratis. Ini bisa Anda gunakan untuk mencoba pelajari bagaimana cara membuatnya. Anda cukup login, lalu klik yang buat situs untuk memulai websitenya. Pilih template yang sesuai dengan bisnis Anda. Contohnya ini ini dipilih untuk bisnis makanan. Anda bisa perhatiin atau coba cek untuk menu-menunya. Kalau sudah sesuai, bisa langsung aplikasikan. Setelah diaplikasikan, Anda bisa ganti untuk konten-konten yang ada, contohnya mau diganti untuk logonya. Logonya itu Anda tinggal klik, edit, masukkan untuk yang foto yang sudah Anda miliki, lalu digeser saja ke dalam websitenya, dan secara otomatis dia akan terupload. Lalu Anda klik, kalau sudah selesai dia akan terganti, dan Anda bisa atur untuk ukurannya juga. Setelah itu, Anda bisa masukkan juga untuk fitur sosmed ataupun tombol WhatsApp di bagian menu atas untuk mempermudah pengunjung mengakses akun sosial media ataupun menghubungi Anda melalui WhatsApp, nomor telepon, atau email. Nah, jadi bisa Anda lihat untuk caranya seperti itu. Sudah selesai, Anda bisa ganti untuk judul dari website Anda sesuai dengan nama brand. Tukang roti terbaik. Anda highlight, lalu ganti namanya, bisa atur untuk tampilannya. Hal ini juga bisa dilakukan ke teks-teks yang lainnya. Untuk deskripsi bisa Anda ganti juga dengan cara yang sama seperti mengganti judul. Sudah selesai kita edit, kita atur untuk latar belakangnya sesuai dengan tema brand Anda. Anda cukup arahkan ke atas di pojok kanan, lalu upload foto dari brand. Kalau misalkan mungkin Anda belum menemukan foto yang sesuai, Anda juga bisa pilih dari foto yang diberikan secara gratis oleh Sitebit. Nah, itu kita ada banyak foto sesuai dengan temanya. Anda bisa pilih, lalu kalau sudah selesai klik OK. Nah, itu akan terganti seperti itu. Lalu, sudah selesai Anda edit untuk bagian depan, Anda masukkan beberapa fitur, klik tambah, ada fitur-fitur yang seperti sebelumnya saya jelaskan, tinggal diklik. Ini saya mau tambahkan tombol sosial media untuk share. Ini Anda klik
untuk satu tombolnya, lalu digeser saja ke websitenya dan sudah masuk. Atur tata letak sesuai dengan keinginan Anda nih. Bisa diatur mau seberapa besar untuk jaraknya. Lalu atau Anda juga bisa menggunakan panel. Jadi panel itu adalah suatu tempat yang Anda bisa masukkan beberapa fitur sekaligus. Jadi bisa diingat ya, kalau fitur itu adalah elemen yang bisa ditaruh atau digunakan dan bisa kita sesuaikan. Seperti itu. Kalau Anda mungkin capek untuk masukin satu-satu, kita bisa gunakan yang namanya fitur blok. Blok itu Anda bisa gunakan, jadi blok itu adalah bagian yang bisa dipakai dan disesuaikan di halamannya. Nah, ini kita ganti untuk yang bloknya. Anda klik blok, lalu bisa atur untuk fitur apa yang kita mau masukkan. Nah, ini kita masukin untuk yang bloknya, kita mau masukin galeri. Kita klik bloknya, lalu kita tahan, kita geser, sudah terupload, dan nanti kita bisa ganti untuk foto-fotonya sesuai dengan keinginan kita ya. Cukup semudah itu. Kalau sudah selesai kita edit, kita bisa tambahkan halaman, klik yang bagian halaman, lalu itu ada halaman-halaman yang disediakan, kita bisa pilih tambah, duplikat, ataupun menggunakan template yang sudah digunakan. Misalnya tadi kan Anda gunakan tukang roti, jadi nanti bisa menggunakan template tukang roti tersebut. Jadi sudah semudah itu. Kalau sudah selesai kita edit, kita atur temanya untuk warna, font, dan juga judul, tombol, dan lain-lain ya. Kita bisa atur supaya sesuai dengan brandnya. Kalau sudah selesai, kita perhatiin jauh untuk melihat bagaimana sih tampilannya kalau kita buka dari handphone, tablet, laptop, dan juga komputer. Jadi Anda bisa cek dulu tampilannya sebelum Anda publikasikan. Kalau sudah oke, Anda bisa klik publikasikan. Nanti kita bisa pilih menggunakan domainnya domain yang mana. Anda bisa menggunakan domain yang gratis dari Sitebit, atau Anda bisa gunakan domain Anda sendiri pada saat sudah upgrade. Itu bisa menggunakan domain seperti .com atau .id. Jadi cukup semudah itu ya, bagi Anda yang mungkin mau mencoba untuk membuat website, Anda bisa pelajari terlebih dahulu menggunakan fitur gratis ini. Atau kalau misalkan Anda mau cek, kita ada beberapa video-video lainnya di channel YouTube kita. Jadi nanti Anda bisa pelajari. Ya. Oke. Jadi bagi Anda yang mau untuk cek, bisa langsung aja. Nah, kembali lagi nih. Untuk yang tentang pembuatan websitenya, jadi kalau misal bagi Anda yang mau mencoba, mungkin bagi Anda yang nanti kesulitan untuk membuat websitenya, Anda tidak perlu khawatir karena nanti kita ada namanya Sitebit Pro website yang Anda bisa gunakan. Sitebit Pro itu Anda tidak perlu khawatir nanti dari tim Sitebit, dia Anda cukup perlu kirimkan konten, video, dan juga untuk foto-fotonya nanti dari tim Sitebit yang akan menggunakan. Itu kita sebutnya dengan nama Sitebit Pro. Nah, setelah kita buat website, bagaimana cara optimalisasikannya? Kita bisa menggunakan yang namanya SEO ataupun fitur blog. Jadi SEO itu adalah sistem pencarian di Google yang bisa Anda cek. Kalau misalkan Anda cari kata kunci di Google, tampilannya itu akan seperti ini ya. Tampilannya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin akan dibahas oleh Arsy sebagai Business Development dari Sitebit. Nanti dia akan bahas lebih lanjut tentang SEO, penggunaan SEO atau bagaimana cara mengoptimalisasikan website yang sudah Anda buat. Oke, baik. Ini sekian dari saya. Lanjut nanti ke Asri. Terima kasih banyak ya Aris atas informasi menarik banget nih. Nah, terus di sini juga kebetulan saya kebagian untuk menyampaikan sesi tentang SEO nih. Jadi ini informasi yang nggak kalah penting dan nggak kalah menarik juga sama informasi sebelumnya kayak gitu. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah mau ngikutin sesi ini sampai ke sesi yang kedua nih, yaitu tentang SEO. Jadi apa sih SEO itu?
sebelumnya kita mungkin akan bantu jelaskan sedikit tentang SEO. Jadi SEO itu adalah Search Engine Optimization, atau tujuan end goal-nya adalah gimana caranya supaya website kita bisa muncul nih di halaman depan Google. Karena pasti tentunya kalau kalian browsing atau nyari suatu produk atau jasa, pasti kalian akan apa-apa serba Google dulu, googling dulu buat lihat referensi dan review. Dan tentunya pasti jarang banget dari kalian yang bakal browsing sampai di halaman kedua atau bahkan ketiga. Pasti kalian cuma akan lihat langsung akan tertarik dan tergoda oleh informasi yang ada di halaman pertama Google kayak gitu. Nah, tentunya itu kan dari sisi konsumen. Gimana kalau misalnya dari kalian yang udah punya website, pasti bertanya-tanya, kok bisa ya website saya belum muncul di Google nih, kayak gitu. Mungkin bisa jadi itu karena kalian belum melakukan SEO. Jadi tentunya kalian juga pengen dong website kalian tuh muncul di halaman Google, halaman depan Google, dan makin banyak dong pengunjung yang datang ke halaman website kalian, kayak gitu. Nah, jadi sebelumnya mungkin kita akan bantu jelaskan dikit. Ada yang namanya SEO dan SEM. Jadi mungkin ini semacam temannya SEO juga, yaitu Search Engine Marketing. Bedanya apa? Bedanya Search Engine Marketing ini adalah kayak kita mengiklan di Google. Jadi kalau misalnya kita ngiklan dengan cara instan, website kita bisa muncul di halaman depan Google dan di peringkat 1, 2, maupun 3, kayak gitu. Mungkin perbedaan lainnya juga SEO nanti biasanya tampilannya berada di bawah SEM. Karena biasanya SEM itu sendiri nanti ada logo tersendiri, yaitu ada logo ads-nya atau advertisement. Tapi kita kurang rekomendasiin untuk SEM, apalagi mungkin karena kan kita juga tujuannya pengen nge-support orang-orang yang baru mulai bisnisnya secara online, karena kan segmentasi kita juga lebih fokus ke SME nih atau UMKM. Jadi mungkin kita kurang rekomendasiin SEM tadi, karena memang lebih baik menggunakan SEO, di mana SEO ini adalah kayak long term atau rencana jangka panjang. Jadi ini bukan cara instan, tapi butuh waktu, tapi hasilnya juga akan memuaskan nantinya kayak gitu. Asal kita bisa bersabar dan terus mencoba hal-hal performanya kayak gitu. Terus selain itu keuntungannya karena SEO ini gratis, nggak berbayar. Jadi kita bisa dapat return of investment yang lebih baik daripada SEM karena pertama ini gratis dan kita juga bisa dapat traffic yang organik juga. Terus karena SEM juga makin banyak peminatnya, makin banyak orang yang pengen buat website nih, makin banyak permintaan, tentunya biaya untuk mengiklan di Google tiap bulan atau tiap tahun akan semakin naik kayak gitu. Nah, ini adalah contoh SEM. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada di sebelah kiri mungkin websitenya bakal muncul di halaman depan Google, tapi ada keterangan advertisement. Jadi dia mengiklan. Jadi ini adalah cara instan supaya bisa muncul di halaman depan Google, tapi dengan cara berbayar. Nah, untuk yang SEO, jadi ini adalah misal kita mencari kata keyword jasa fotografi Jakarta. Nah, dia muncul di halaman depan Google dan ini adalah organic traffic. Jadi dia beneran pure rankingnya bagus di Google karena Google punya kriteria tersendiri untuk menampilkan website-website yang recommended nih, yang layak muncul di halaman depan Google dengan peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini adalah gambaran proses umum SEO. Yang pertama kita harus melakukan research atau mencari tahu kira-kira keywords apa aja nih yang relevan dengan usaha yang ada di website kita. Terus yang berikutnya ada on-page optimization, yaitu bagaimana cara ngebuat website kita terlihat paling bagus di mata search engine jika dibandingkan dengan website yang bisnisnya juga relevan seperti kita, atau mungkin website kompetitor kita. Misal kita bergerak di bidang jasa fotografi tadi, gimana caranya website fotografi kita ibaratnya jadi paling unggul nih, paling terlihat jika dibandingkan dengan website-website lain. Terus ada yang berikutnya ada off-page optimization. Ini bagaimana caranya kita bisa nggak cuma kita doang kayak ibarat kayak kita ngerapin atau ngebagusin website kita, tapi kita juga dapat referensi atau rekomendasi dari channel atau orang lain yang ngerasa, oh iya website dia bagus, oh iya pelayanan dia bagus, kayak gitu. Terus yang terakhir ada measurement and analysis. Jadi karena SEO ini adalah proses jangka panjang, tentunya kita harus bisa ngukur, melihat, dan menganalisis nih hasil performa yang udah kita lakukan dari SEO. Biasanya optimalnya setiap 2 minggu sekali, kayak gitu. Oke. Nah, jadi yang pertama ada keyword research. Biasanya keyword research ini kita bisa menggunakan Google Search Console buat ngecek kira-kira
berapa banyak sih orang-orang yang mencari kata kunci tersebut. Misal kayak jasa fotografi Jakarta, nanti itu bisa dilihat berapa banyak orang yang mencari itu setiap minggunya atau setiap bulannya. Terus nanti ada tingkat kepadatan atau kerapatan kompetisinya nih, kayak gitu. Terus ada juga jenis-jenis keyword. Yang pertama mungkin ada informational keywords. Ini adalah buat orang mencari suatu informasi dari suatu hal atau solusi dari sebuah masalah. Contoh, misal tempat wisata di Malang. Berarti kan dia lagi mencari informasi kira-kira tempat wisata apa aja sih yang ada di Malang. Biasanya nih website-website yang di keyword informasional ini adalah website-website seperti blog atau mungkin portal berita atau mungkin ya orang-orang yang cuma sekedar sharing informasi dan tulisan atau mungkin pengalaman dan ilmu aja kayak gitu. Terus yang berikutnya ini biasanya yang lebih relevan kepada para pelaku bisnis nih, yaitu transactional keywords. Jadi orang-orang yang mencari keywords ini adalah orang-orang yang udah punya intention untuk ngebeli sesuatu. Contohnya misal kayak jual baju pria atau jual fashion wanita. Berikutnya ada jasa fotografi atau mungkin jual beli rumah. Berarti kan dari kata-kata kuncinya aja udah ada kata jual, beli ataupun jasa. Itu berarti orang-orang yang nyari kata kunci itu tentunya orang-orang yang sudah mempunyai niat atau intention buat membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa kayak gitu. Terus dengan kita menggunakan Google Search Console ini dan Keyword Planner, ini adalah dua tool yang gratis yang disediakan oleh Google dan kita sangat menganjurkan untuk menggunakannya nih. Jadi karena bisa banget dimanfaatin karena gratis dan manfaatnya banyak banget. Yang pertama kita bisa ngebantu pemilik atau pengelola website tersebut mengetahui bagaimana sih performa mereka di halaman pencarian Google. Bagaimana cara mendatangkan organic traffic-nya, yaitu dengan cara SEO tadi, dan belajar bagaimana Google menemukan website kita, kayak gitu. Terus dia juga ngasih semacam suggestion, mungkin ada error-error yang ada di website kita yang bisa dioptimisasi atau diperbaiki. Nah, ini adalah contoh salah satu tampilan dari Google Search Console. Jadi di sini dia bisa ngasih lihat kayak ada keterangan error, terus ada kayak jumlah total clicks, hasil analitiknya berapa kali sih website kita diklik, kayak gitu. Terus bisa juga ngecek search traffic-nya, dan ada Google Index juga. Dan ini adalah contoh lain dari Google Search Console tadi. Jadi kita bisa lihat, mungkin di sini kita bisa lihat juga ada impression, terus ada apa sih berapa lama rata-rata pengunjung menghabiskan waktu di halaman-halaman kita di website kita, kayak gitu. Terus ada juga goal conversion. Jadi ini goal conversion biasanya penting buat orang-orang yang punya website transaksi kayak gitu. Misal kita katakanlah kita pengen tentunya pengunjung kita tuh nggak cuma sekedar keliling-keliling lihat produk, tapi tentunya juga pengen kita convert dia menjadi pembeli kayak gitu atau customer kita. Nanti di situ bisa di-set juga goalnya untuk conversion tadi. Wow. Nah, ini adalah contoh Google Keyword Planner tadi. Misal kita menggunakan kata kunci sandwich Bali. Terus di sini ada kayak keterangan rata-rata pencarian setiap bulannya, sekitar 10-100 orang pencarian. Dan di sini ada tingkat kerapatan kompetisinya, yaitu low. Berarti kompetisi untuk pencarian kata kunci ini tergolong rendah. Jadi mungkin untuk kompetitif di ini, kalau kita pakai keyword ini, kita nggak terlalu harus bersaing ketat nih dengan orang-orang yang menggunakan keyword sandwich Bali tadi. Nah, berikutnya mungkin ada semacam technical part tentang SEO. Di sini mungkin ada semacam kayak aturan-aturan yang kira-kira direkomendasikan oleh Google, kira-kira apa aja sih tentang meta title dan meta description. Tapi tenang aja, mungkin kalau misal kalian di sini agak ribet, kita dari Sitebit nyediain fitur tools yang SEO friendly. Jadi kalian bisa dengan mudah mengatur SEO di website kalian tanpa harus buka codingan, kayak gitu. Nah, ini adalah contoh toolsnya yang kalau kita sediakan di sitebit.com, kalian bisa langsung akses aja di setiap halaman kita bisa optimisasi SEO-nya. Yang pertama ada meta title, judul di sini. Di sini kita bisa tuliskan judul yang sesuai dengan relevan dari halaman website kita. Terus deskripsi singkat mengenai halaman website tersebut. Jadi orang-orang mungkin yang mencari keywords yang relevan dengan apa sih yang ada di konten website kita, nanti bisa bakal ketemu dengan website kita. Karena di website kita sendiri tadi udah ditaruh atau dimasukkan kata kunci yang mungkin relevan dengan hasil pencarian orang lain. Misal kayak di sini adalah kasusnya
Sandwich Bali, fresh and healthy. Jadi kan tentang makanan. Nah, dia orang-orang yang nyari tentang kayak makanan fresh and healthy di Bali cenderung nanti akan diarahkan ke website ini karena Google juga sendiri melihat kalau di deskripsi website kita tertera ada keterangan fresh and healthy, fresh food, terus sandwich and juice in Bali, Indonesia kayak gitu. Nah, apa aja sih poin-poin penting yang perlu kita punya di on-page optimization ini? Yang pertama adalah kontennya harus menarik dan informatif. Dan tentunya kita harus bisa dengan konten menarik itu membuat pengunjung kita betah, bertahan lama nih di website kita. Karena kalau misalnya pengunjung bisa bertahan lama di website kita, berarti dia senang dengan apa namanya konten-konten yang ada di halaman website kita kayak gitu. Terus tampilan website yang responsif juga tadi udah dijelaskan oleh Mas Aris. Jadi kalau misal kalian menggunakan platform pembuatan sitebit.com website, platform kita udah support untuk responsif. Jadi responsif itu nyesuaiin di segala resolusi dari perangkat. Misal kalau misal diakses lewat desktop, tampilannya akan seperti ini, dan nanti diakses lewat laptop, tablet, ataupun handphone, tampilannya akan nyesuaiin. Jadi akan sesuai dengan kebutuhan dari perangkat tersebut. Yang ketiga, yang gak kalah penting adalah mobile friendly, karena faktanya adalah 70% sampai 80% user mengakses website itu dari smartphone nih, kayak gitu. Makanya kita butuh website yang mobile friendly. Dan di sitebit.com, semua poin-poin ini sudah di-provide. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, bisa banget cobain platform kami, kayak gitu. Ini adalah contoh tampilan website yang responsif, yang kayak tadi udah sempat ditunjukin oleh Mas Aris juga. Jadi kita bisa nge-preview nih, bisa lihat kira-kira tampilannya seperti apa sih di desktop, laptop, tablet, maupun handphone. Dan ini juga tampilan yang mobile friendly. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi, di sini kan tampilan di desktop kayak gini, dan tampilan di HP kayak gini, kayak gitu. Jadi dia akan nyesuaiin, gambarnya pun juga akan nyesuaiin. Nah, yang berikutnya ada cara dengan off-page optimization. Gimana sih cara mengoptimisasi apa yang ada di luar website kita. Jadi bagaimana cara mendapatkan banyak referensi atau rekomendasi dari channel-channel online lain yang akan nantinya mengarahkan website kita. Jadi itu akan mendatangkan traffic dan nantinya berguna juga untuk meningkatkan ranking kita di Google, kayak gitu. Salah satu cara yang paling umum adalah kita memanfaatkan banyak platform channel lain seperti sosial media. Misal kita menggunakan Facebook, Twitter, terus kita juga punya Instagram dari untuk usaha kita, dan lain-lain. Misal contohnya adalah salah satu klien kita, dia eksis di banyak platform online. Misal untuk yang Sandwich Bali tadi, dia udah punya website buat di sitebit.com dengan domain swissbali.com. Lalu dia juga punya akun di TripAdvisor, yang nanti ini ketika kita klik akan muncul detail informasi lengkap dan nanti akan ngedirect juga ke website kita. Terus dia juga udah aktif di Facebook, Instagram, dan Zomato karena tentunya karena dia bisnis makanan, maka platform yang sangat mendukung juga yaitu Zomato, kayak gitu. Dan ini juga adalah tools yang gak kalah penting nih buat kalian yang punya website untuk pelaku-pelaku usaha, karena ini adalah tools dari Google lagi, yaitu Google My Business. Tools ini juga gratis tentunya, dan ini sangat membantu karena ini bisa memberitahu informasi detail dari lokasi toko fisik kita, kayak gitu. Misal kayak Sandwich Bali ini, lokasinya di Kuta Utara, dan di sini juga ada kayak alamat detailnya, dan yang gak kalah penting di sini biasanya nanti bisa ditaruh nomor telepon dan gambar-gambar yang bisa diupload oleh pemilik restoran ataupun para pengunjung. Dan yang gak kalah penting lagi di sini ada rating. Jadi rating ini sangat berpengaruh juga buat para pengunjung, menarik pengunjung buat datang ke tempat kita. Oh, ratingnya tinggi, berarti ini restorannya bagus dong. Mereka pasti akan tergoda juga atau tertarik untuk datang ke sini. Apalagi pada saat mereka lagi di Bali dan pengen makan sandwich yang easy and yummy kayak tadi, sesuai dengan meta description-nya dia. Yang terakhir adalah measurement and analysis. Jadi ada 3 poin penting yang kita harus lihat dari SEO tadi. Yang pertama ada ranking, traffic, dan conversion. Jadi tentunya kita pengen dong ranking kita seiring berjalannya waktu makin naik. Nggak mungkin kan kita pengen statusnya di ranking di halaman belakang, misal ranking 30 mulu, otomatis kita akan ada di halaman Google di halaman belakang mulu dong. Nah, untuk traffic juga ini berkesinambungan dengan ranking tadi, ada sangkut pautnya. Karena dengan makin banyak ke traffic,
makin banyaknya pengunjung, makin meningkatnya juga brand awareness dan brand exposure tadi dari website kita. Terus itu juga nanti akan meningkatkan ranking juga, karena emang udah kriteria dari Google sendiri, kalau misalnya banyak pengunjung tiap harinya, tiap minggunya, dan tiap bulannya, Google itu akan menganggap website ini berkualitas kayak gitu atau bagus. Terus conversion tadi yang seperti tadi udah saya jelaskan, kalau misalnya kita punya website untuk biasanya website e-commerce, jadi misal kayak kita punya halaman produk, jadi awalnya mereka para pengunjung baru lihat-lihat produk, dan nanti mereka akan ke-convert ke jadi beli, masuk ke keranjang belanja, dan ketika check out nanti ke-convert lagi untuk pembayaran kayak gitu. Nah, untuk semua ini sebenarnya bisa dibantu dengan bantuan yaitu dari Google Analytics dan tools-tools Google lainnya. Tapi yang paling utama adalah Google Analytics, karena dia sangat ngebantu buat ngeliat traffic, terus halaman-halaman apa aja yang kira-kira menarik buat para pengunjung. Terus biasanya kayak tadi ada conversion juga, jadi di Google Analytics ini tadi kita juga bisa ngecek conversion rate-nya juga, bisa kita set goals-nya juga. Misal katakanlah dari sekian banyak pengunjung yang ke-convert jadi pembeli, itu bisa kita set goals-nya, misal katakan dari set goals-nya adalah 5% dari total pengunjung, kayak gitu. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, itu dari saya tentang SEO. Nah, selanjutnya mungkin bisa kita serahkan kembali ke Kak Asri selaku moderatornya. Terima kasih. Oke, jadi insightful banget ya tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Arsi sama Aris tadi. Jadi kita udah tahu jelas ya, ternyata Jokowi itu sudah memberikan sebuah statement penting kalau misalnya sebuah bisnis itu harus go online, cepat atau lambat. Karena di saat sekarang ini, karena kan kita nggak tahu ya, masih mengalami ketidakpastian gitu. Jadi untuk memaksimalkan bisnis kita, paling tidak kita itu sudah mempersiapkan gitu, bisnisnya sudah bisa dicari melalui online. Nah, kemudian tadi Aris juga udah menyampaikan kalau sebenarnya fitur-fitur di Sitebit itu udah lengkap banget. Kalau misalnya kamu sebagai pemilik bisnis yang baru memulai merintis misalnya, atau yang misalnya sudah jalan lama banget tapi belum punya website, dengan Sitebit kalian bisa membuat websitenya dengan waktu yang singkat dan mudah banget. Nah, gitu. Terus tadi Arsi juga udah menjelaskan berbagai tips ya mengenai SEO, dan di Sitebit sendiri sudah provide beberapa fitur untuk basic SEO. Jadi ketika kamu sudah memiliki website, kamu tidak perlu pusing ya gimana caranya untuk membuat website kamu tuh muncul di halaman Google, karena Sitebit sendiri sudah menyediakan fitur tersebut yang memudahkan kamu. Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi Q&A aja, karena tadi selama webinar ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Nah, pertama, oke, dulu itu punya website. Oke, pertama yang Dewi dulu sih ya. Tadi di poin Mas Aris sempat menjelaskan semakin kompleks dan rumit sebuah website, tentu sebuah website akan mahal ya biayanya untuk membuat websitenya gitu. Nah, dia ini baru merintis sebuah bisnis nih. Jadi website gimana sih yang harus dimiliki? Karena bisnisnya Dewi ini masih usaha kecil dan baru merintis gitu. Mungkin Aris bisa bantu jawab. Tentang pertanyaannya yang Dewi ya? Ya. Yang mana tadi? Yang dulu punya website? Bukan. Dia tadi nanya, tadi kan di bagian Mas Aris sempat bilang kalau semakin kompleks dan rumit sebuah website itu akan mahal ya, pasti jelas untuk biaya pembuatannya. Nah, dia punya konsep nih gitu, karena bisnisnya baru mulai dan baru merintis itu, website gimana sih yang harus dia punya gitu? Apakah harus dengan fitur yang rumit atau kompleks gitu? Nah, kalau untuk fitur sendiri, mungkin Kak Dewi bisa menggunakan fitur yang lumayan simpel. Tergantung seberapa perlunya Kak Dewi untuk fitur-fiturnya. Kak Dewi cukup pikirkan apakah bisnis Kak Dewi ini bisa atau tidaknya berjalan
dengan ada atau tidaknya itu ada atau tidaknya fitur tersebut gitu. Jadi tidak perlu yang terlalu rumit. Kak Dewi coba cek terlebih dahulu fitur ini memang perlu banget nggak nih, atau bisnis Kak Dewi bisa berjalan atau nggak kalau nggak ada fitur ini gitu. Kalau memang bisa berjalan itu nggak terlalu perlu gitu. Oke, terus untuk Jadi tidak, supaya meminimalisir pengeluaran pembuatan websitenya Kak Dewi gitu. Oke, Mungkin boleh ikut tambahin nggak? boleh banget. Silakan, Jadi silakan. mungkin kayak buat tadi yang Kak Dewi namanya ya, maaf. Sorry. Nah, jadi betul untuk kayak semakin kompleks dari website tersebut biasanya karena kan ada yang namanya kayak user requirement. Jadi kira-kira kebutuhan apa aja sih yang pengen dimiliki dari website tersebut gitu, kayak kemampuan websitenya. Jadi semakin kompleks, semakin canggih, mungkin semakin mahal juga. Betul, itu betul. Cuma mungkin kalau misalnya untuk kayak usaha kecil dan baru merintis, biasanya tentunya kita biasanya memanfaatkan sosial media dulu nih, kayak gitu. Misal kayak dari Instagram atau Facebook dengan Facebook Page, dan sekarang udah ada Facebook Marketplace. Tapi nggak ada salahnya Kak Dewi menggunakan memanfaatkan platform website. Apalagi kebetulan kan di sitebit.com ini juga kita ngasih fitur untuk coba mulai buat website gratis. Dan untuk coba mulai website gratis ini juga nggak ada batasan waktunya. Jadi lumayan banget bisa dimanfaatin. Walaupun dia gratis, dia juga udah bisa dipublish dan live. Meskipun mungkin kekurangannya masih belum bisa dicari di halaman pencarian Google, tapi paling nggak udah muncul linknya. Nanti link tersebut bisa ditaruh di bio dari Facebook atau Instagram kakak. Jadi customer-customer kakak juga yang ngelihat link website tersebut bisa ke direct website tersebut juga, dan mungkin jadi lebih terlihat lebih profesional dan meyakinkan dari sisi customer. Jadi kayak ketika kakak berkunjung ke suatu toko di Instagram atau Facebook dan melihat dia punya website, tentunya kan kakak sebagai customer jadi semakin yakin nih. Jadi lumayan banget kalau misalkan Dewi mau, bisa dicobain dulu fitur dari sitebit.com-nya, dan nanti kalau misalkan Dewi pengen website yang lebih kompleks dan lebih menarik, lebih canggih juga tentunya, itu bisa langsung hubungin kita bisa bantu buatkan yang sesuai kebutuhan Kak Dewi, kayak gitu. Oke, terus ada satu pertanyaan lagi nih, tadi Arif sempat mention juga. Ada yang nanya, Arif Tri, dulu itu punya website, nah terus dia punya barang, ternyata laku terjual nih, nah tapi barang dan harganya itu masih tertera atau terindeks oleh Google. Nah, gimana sih cara biar si barang ini tidak terindeks oleh Google gitu? Gimana sih caranya mengupdate kali ya? Apakah perlu diupdate gitu? Ya, sebenarnya ini udah saya bantu jawab tadi ya di komen, cuma saya mau bantu jelasin lagi aja. Buat Kak Arif, jadi Kak Arif yang sudah punya website yang sudah pernah pakai jualan, harganya masih terindeks. Jadi Kak Arif itu cukup update aja untuk websitenya, jadi diverifikasikan ulang menggunakan Google Search Console. Lalu kirim sitemap-nya ke sitemap.xml. Jadi cuma kalau misalkan Kak Arif di sini agak-agak kesulitan, Kak Arif nggak perlu khawatir. Kalau misalkan Kak Arif buat website dengan menggunakan Sitebit Pro, itu nanti akan dibantu oleh tim Sitebit untuk proses notifikasinya menggunakan Google Search Console tersebut. Nah, ini kita akan betulkan, lalu submit ulang, update-nya ke Google Search Console. Nah, ini harus dicatat bahwa kalau proses ini kita tidak bisa menjamin akan langsung ke update ya. Karena memang kembali lagi kepada Google. Di proses ini, kita dari tim Sitebit akan bantu menotifikasikan atau memberitahukan kepada Google tentang perubahannya. Jadi seenggaknya kita sudah beritahukan untuk kapan terupdate-nya itu kembali lagi kepada Google. Seperti itu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Aris. Di Sitebit kan sudah satu harga ya untuk semua fitur. Nah, kalau berarti itu kompleks enggaknya itu ngaruh ke harga gitu nggak sih atau enggak? Untuk harga enggak, karena semua fitur yang kita sediakan di website itu sudah bisa digunakan. Nah,
Cuma yang untuk bagi Anda yang mau websitenya itu mungkin lebih bagus, di Sitebit Pro itu kita ada tim web designer sendiri yang memang mereka sudah ahli banget nih untuk websitenya. Nanti dari pihak pemilik website akan bisa menyampaikan fitur apa saja yang mereka inginkan di websitenya. Nanti kita akan bantu untuk kita akan bantu coba untuk masukkan. Kita cek terlebih dahulu. Nanti kita bisa masukkan juga ke websitenya. Jadi tidak ada perbedaan di harganya. Paling kalau bagi mereka yang mau edit sendiri itu mereka bisa gunakan. Cuma kalau mau dengan menggunakan web designer, mereka kan expert ya. Jadi bisa membuat website yang lebih optimal lagi. Gitu. Oke. Kalau Jadi, gitu, karena semua pertanyaan sudah dijawab ya. Nah, untuk menepati janji kita di awal webinar tadi, jadi kita ada promo untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Jadi khusus untuk teman-teman bisa mendapatkan promo sebesar 30% untuk pembelian paket Sitebit, website Sitebit apapun. Nah, jadi kode promo yang bisa dimasukkan ketika sudah melakukan check out itu SBWebs 30. Nah, yang pasti kode promo ini hanya berlaku sampai 31 Mei, teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah kepikiran nih untuk membuat website, mending buruan sekarang, karena setelah tanggal 31 Mei, kode promo ini tidak bisa digunakan gitu. Jadi kalau bisa sih setelah ini gitu. Oke, mungkin untuk series atau sesi webinar kali ini sudah selesai nih, sudah mencapai bagian akhir. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya lebih lanjut tentang pembuatan website atau sekedar tanya-tanya gimana sih atau seberapa perlu sebuah bisnis itu membuat website, bisa langsung WhatsApp ke nomor ini dan email ke support@sitebit.com. Kayak gitu. Oke, kalau gitu terima kasih ya buat Arsy dan Aris untuk waktunya udah ngisi webinar Sitebit kali ini. Dadah. Ya, terima kasih juga, Sri. Oke, terima kasih Aris dan Aris. Ketemu di webinar-webinar berikutnya. Oke, pasti. Oke.